Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnira. Pada kesempatan ini saya akan membuat video mengenai blockchain dan cryptocurrency. Yang pertama saya akan membahas mengenai blockchain. Nah, apa itu blockchain? Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, blockchain ini memiliki arti yaitu rantai blok. Nah, blockchain dapat didefinisikan sebagai daftar blok yang akan terus bertambah di mana setiap blok dihubungkan dengan hash dari blok sebelumnya. Sebuah blok ini terdiri dari sekumpulan transaksi dengan penanda waktu dan hash dari blok sebelumnya. Nah, kemudian manfaat blockchain ini adanya sistem yang aman dan transparan menjadi teknologi blockchain memiliki banyak manfaat di berbagai industri. Nah, yang pertama yaitu misalnya industri asuransi memanfaatkan teknologi blockchain dengan bantuan blockchain ini, industri yang berporos pada manajemen kepercayaan ini dapat memastikan identitas seseorang. Blockchain juga dapat digunakan untuk memverifikasi banyak jenis data dalam kontrak asuransi seperti identitas orang yang diasuransikan. Alhasil, risiko fraud dan penipuan pun dapat ditekan. Nah, gimana sih cara kerja dari blockchain? Nah, blockchain merupakan teknologi peer-to-peer di mana integritas informasi digital dilindungi. Nah, blockchain ini berperan sebagai buku besar transaksi yang terdesentralisasi melalui jaringan peer-to-peer. Buku besar ini mencatat setiap urutan transaksi dari awal hingga akhir. Nah, daftar transaksi ini dikunci secara bersamaan dan penanda unik pada setiap blok akan ditambah ke blok berikutnya sehingga menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Jika salah satu blok ini rusak, akan menyebabkan hash blok berubah dan membuat semua blok berikutnya tidak valid. Katakanlah salah satu blok ini dirusak dan semua hash blok berikutnya dihitung ulang, maka ada kemungkinan rantai blok telah disusupi. Untuk mengatasi masalah ini, ada konsep yang disebut dengan proof of work. Nah, kemudian implementasi blockchain dalam kehidupan sehari-hari yang pertama misalnya dari sektor pemerintahan, yaitu berbagai data antar instansi pemerintahan. Nah, bisa juga pemungutan suara memberikan autentifikasi pada masing-masing jaringan sehingga dapat dimanfaatkan dalam membangun kepercayaan dan kerahasiaan dalam pemungutan suara. Kemudian teknologi blockchain ini dapat membantu pemantauan secara real time dari layanan e-governance. Ia juga berguna untuk pelaksanaan kontrak pemerintah. Nantinya akan ada 4 langkah untuk pelaksanaan lelang kontrak proyek, yaitu persiapan, penyerahan, penawaran seleksi, pemantauan, dan lainnya. Kemudian di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini, blockchain ini dalam sektor ini mencakup penelitian biomedis, asuransi kesehatan, catatan kesehatan, teknologi, pendidikan kedokteran, dan lain sebagainya. Kemudian ada di sektor keuangan. Nah, ini tuh mengurangi resiko dan mengurangi waktu proses yang ada di perbankan, yaitu misalnya kredit juga. Selanjutnya saya akan membahas tentang cryptocurrency. Apa itu kripto? Nah, kripto adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin dengan kriptografi. Nah, kriptografi membuat uang kripto tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Jadi, meskipun digunakan secara virtual, tidak mungkin ada pemalsuan dan kerugian pemiliknya. Cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital. Ia tidak tersedia dalam bentuk fisik, layaknya koin atau uang tunai yang digunakan secara umum di seluruh dunia ini. Bagaimana sih cryptocurrency ini bekerja? Nah, cryptocurrency didukung oleh teknologi bernama blockchain. Teknologi ilmiah ini menjamin keamanan transaksi secara online meskipun tanpa menggunakan campur tangan pihak ketiga. Nah, uang kripto dilindungi berbagai algoritma dan enkripsi dan kriptografi yang mengacu pada teknologi blockchain. Nah, jenis kripto yang populer yaitu ada Bitcoin dan ETH. Nah, bagaimana sih cara menggunakan kripto? Nah, setiap koin kripto memiliki fungsinya masing-masing.
Tidak semua uang kripto sah di dunia. Uang kripto yang sah di dunia ini seperti BTC dan ETH bisa digunakan membeli barang, trading, dan investasi. Kemudian, koin yang dikeluarkan oleh perusahaan platform tersebut bisa kamu gunakan untuk berbelanja di platform tersebut. Nah, kripto yang ada di Indonesia yang pertama yaitu ada Toko Kripto. Namanya Toko Kripto ya. Terus yang kedua ada Pintu. Kemudian yang ketiga Idodax. Yang keempat ada Rekeningku. Kemudian Luno, Zipmax. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan kripto. Nah, kelebihannya secara universal. Bisa di seluruh dunia bisa menggunakan ini. Sementara itu tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi nasabah bank di sebuah bank. Cepat. Transaksi dengan cryptocurrency ini terbilang sangat cepat. Kemudian transparansi, terlihat semua transaksi yang pernah dilakukan, dan yang terakhir itu bisa dikontrol secara pribadi. Kekurangannya itu celah bagi kejahatan. Kemudian jika kita lupa password maka semua uang bisa hilang. Kemudian masih banyak yang menganggapnya ini ilegal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.